Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin sharing teman-teman ya, sharing masalah CRE teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, mungkin teman-teman yang sering di tambang atau pernah ditambang pasti tidak asing lagi tentang CRE. CRE adalah salah satu tipe dari berbagai banyaknya tipe dalam fuel system ya. Oke, langsung saja. Apa sih CRE? CRE itu adalah common rail injection teman-teman ya. Nah, common rail injection apa saja sih komponen dalam CRE ya? CRE yang pertama komponennya itu adalah fuel tank ya teman-teman ya. Fuel tank itu berfungsi untuk menampung bahan bakar atau fuel itu sendiri ya teman-teman. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah fuel cooler. Nah, ini jika dilengkapi teman-teman ya, tidak semua unit pakai fuel cooler teman-teman. Ini fuel cooler fungsinya dia lebih tepatnya itu sebenarnya untuk satu bisa untuk mendinginkan fuel, yang kedua itu biasanya dipakai sebagai media untuk mendinginkan engine controller atau lebih dikenalnya ECU atau ECM. Kemudian komponen selanjutnya adalah feed pump. Nah, feed pump ini adalah komponen yang berfungsi untuk memompa teman-teman ya, untuk di sistem low pressure-nya. Jadi dari tangki itu dialirkan ke filter teman-teman atau main filter ya. Main filter. Sedangkan main filter itu sendiri dia berfungsi sebagai penyaring, sehingga diharapkan fuel sebelum masuk ke high pressure pump itu sudah dalam kondisi bersih. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah high pressure pump atau teman-teman biasanya sering menyebutnya supply pump teman-teman ya. Fungsinya dia adalah untuk menyuplai fuel yang dari feed pump tadi yang low pressure untuk dinaikkan pressernya menuju ke common rail. Nah, kemudian komponen selanjutnya itu adalah common rail ya kan. Common rail itu berfungsi untuk sebagai menampung teman-teman ya, menampung fuel bertekanan tinggi. Berapa sih tekanannya? Tekanannya itu sekitar 110 sampai 120 MPa. Nah, setelah dari common rail nanti dia ada juga komponen yang namanya injektor teman-teman. Nah, injektor ini dia berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar di ruang bakar. Nah, mungkin langsung saja sistemnya seperti apa. Sistemnya itu dari fuel tank teman-teman ya. Dari fuel tank dia akan dialirkan menuju ke fuel cooler. Nah, setelah melewati fuel cooler biasanya ada beberapa unit itu dilengkapi dengan yang namanya water separator, kemudian pre-filter ya teman-teman ya, sebelum dia masuk ke feed pump. Nah, setelah dari feed pump dia akan langsung dialirkan menuju main filter, kemudian menuju high pressure pump. Nah, di situ pressure dalam fuelnya itu dijaga sama komponen yang namanya overflow teman-teman. Dia menjaga untuk di fuel galerinya itu sebesar 3 sampai 5 kilo. Nah, dari situ nanti high pressure pump dia akan memompa menuju ke common rail. Nah, dari common rail dia akan dibagi per masing-masing injektor. Nah, seperti teman-teman ya. Untuk sistemnya CRE system. Nah, untuk sensornya apa aja sih yang ada dalam CRE system? Itu yang pertama di sensor teman-teman ya. Sensor itu dia letaknya nempel pada supply pump itu sendiri. Kemudian NE sensor. NE sensor itu berada di flywheel bagian depannya, bukan di sampingnya teman-teman ya. Kalau yang ketemu dengan roda gigi itu adalah engine speed sensor, dia yang nempel di housingnya. Kemudian pressure fuel common rail itu nempel di common railnya sendiri. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi elektrikal pada injektor atau TWV teman-teman ya, two-way valve. Nah, seperti apa sih kerjanya dan siapa saja sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi yang jelas semua sensor yang saya sebutkan tadi teman-teman, G sensor, NE sensor, kemudian pressure common rail sensor, kemudian engine speed sensor, dan ditambah lagi satu teman-teman yaitu engine throttle atau teman-teman mungkin lebih familiar pedal gas atau pedal throttle ya. Itu jadi ketika semua itu terpenuhi maka TWV akan bekerja. Nah, fungsinya ini, fungsi per masing-masing sensor nih. Yang di sensor itu berfungsi untuk mengetahui silinder berapa sih yang akan diinjeksikan oleh injektor. Kemudian NE sensor itu untuk mengetahui posisi piston berapa derajat sebelum TMA, titik mati atas. Kemudian Kemudian fuel pressure common rail dia untuk laporan atau mengetahui
berapa pressure yang ada di dalam common rail. Nah, kemudian engine throttle itu untuk mengetahui operator ini mintanya high idle atau low idle atau seberapa teman-teman ya. Nah, dari situ nanti semua inputan dari semua sensor itu dia akan diolah oleh yang namanya ECU, atau teman-teman juga sering rebut itu adalah ECM. Nah, setelah itu dia baru akan dikirim ke TWV untuk mengaktifkan injektor. Nah, apa yang terjadi kalau salah satu sensor itu tidak bisa bekerja? Ya, memang pastinya error teman-teman ya. Teman-teman mungkin sering tak mengetahui error 03, error berapa ya teman-teman ya, yang menunjukkan bahwasanya terjadi low pressure atau abnormality dari masing-masing sensornya. Nah, mungkin itu teman-teman ya, sedikit sharing pada sore hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya, harapannya nanti bisa membantu teman-teman di lapangan nih. Nah, jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share ke teman-temannya. Nah, dari situ nanti harapannya teman-temannya juga dapat ilmunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.